Mengulas perusahaan otobus tak bisa luput dari wilayah Kedu, Jawa Tengah, mencakup Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Ada beberapa perusahaan bus lahir dari wilayah tersebut. Perusahaan bus mana sajakah itu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut deretan perusahaan bus asal Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. Perusahaan Bus Mulyo merupakan salah satu bus legendaris asal Kebumen, Jawa Tengah. Melansir kaskus.co.id, bisa dibilang Bus Mulyo adalah salah satu sesepuh di jalur Purwokerto Jogja. Bus ini pertama kali didirikan pada Agustus tahun 1947 oleh Bapak Suratman. Nama Mulyo sendiri diambil dari nama anak beliau yang bernama Ino Mulyono. Untuk garasi perusahaan Bus Mulyo berada di Jalan Yos Sudarso nomor 188, Gombong, Kebumen. Awalnya PO Mulyo memang hanya melayani kelas bus ekonomi non-AC. Pada perkembangannya PO ini kemudian membuka kelas patas AC dengan rute Gombong, Purwokerto serta Gombong, Jogja. Berlanjut pada 1990-an mereka juga membuka kelas patas AC dengan rute Jogja, Purwokerto. Waktu itu mereka bersaing dengan PO Raharja, juga melayani trayek yang sama dengan kelas patas AC. Tapi, sama seperti PO Raharja, PO Mulyo gagal mempertahankan pelayanan kelas patas AC di rute Jogja, Purwokerto. Pada akhirnya saat ini, perusahaan otobus satu ini fokus menggarap kelas ekonomi dengan rute perjalanan dari Purwokerto hingga Yogyakarta. Dilansir dari inews.id, perusahaan Bus Karya Sari merupakan salah satu bagian dari PT Karya Sari Bumen, yang berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Garasi bus ini berada di Jalan Dendeles, Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen. PO Karya Sari didirikan oleh almarhum Haji Saryono pada 1990 di Bulus Pesantren, Kebumen. Pada awalnya, mereka hanya melayani trayek lokal dengan menggunakan unit bus 3/4 atau medium dengan rute Petanahan Jogja via Jalan Selatan Dendeles, Kebumen Cilacap, dan Kebumen Purworejo. Beberapa tahun kemudian, PO Karya Sari mulai berkembang dengan memboyong sejumlah big bus dari perusahaan otobus lain. Itu dimulai pada 2006, dengan membuka rute akap Purworejo Jakarta PP. PO Bus yang awalnya dinahkodai oleh Haji Saryono ini keberadaannya masih eksis hingga saat ini. Kepemimpinan perusahaan saat ini dipegang oleh Novi Setiawan, yang merupakan putra dari Haji Saryono. PO Karya Sari di masa lalu pernah menggunakan livery burung walet dengan warna khas putih biru. Kini, armada mereka didominasi dengan warna biru dan corak tribal, serta ada yang menggunakan gambar pemandangan. Bus Selera Masa merupakan perusahaan bus pariwisata yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Kantor pusat dan garasi Bus Selera Masa berada di Jalan Yos Sudarso nomor 530, Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berikut merupakan video Bus Selera Masa tempo dulu. Dilansir dari mojok.co, kalian yang kerap bepergian melalui jalur selatan Pulau Jawa pasti sudah tidak asing dengan PO efisiensi.
bus asal Kebumen itu memang terkenal sebagai bus cepat dan terbatas, patas, antar kota antar provinsi, akap, penguasa jalur selatan dengan trayek paling favorit tujuan Purwokerto dan Cilacap. Sebelum menjadi bus akap, pada awalnya perusahaan otobus yang berdiri pada 1996 itu menggarap ceruk pariwisata. Pemilik PO Efisiensi, Tuku Eri Rubiansyah atau Eri, kemudian melihat ada peluang pada bisnis bus reguler. PO Efisiensi lalu menjajal menjadi bus akap patas di 2003. Saat merintis sebagai bus reguler, PO Efisiensi memulainya dengan menggarap rute Cilacap Yogyakarta pulang pergi PP. Eri menjajal trayek itu dengan menurunkan 1 hingga 2 unit armada saja. Trayek ini ternyata mendapat respon yang baik. PO Efisiensi kemudian menambahkan trayek baru yang melayani Yogyakarta Purwokerto PP pada 2008. Dan rute Yogyakarta Purbalingga PP pada 2012 sebagai perluasan jangkauannya. Saat memutuskan menjadi bus akap, PO Efisiensi memang sengaja menggarap pasar menengah ke atas. Ini terlihat dari pelayanan yang diberikan ke penumpang. Salah satu yang mencolok adalah armada yang beroperasi rata-rata masih baru. Saking kinclongnya bus-bus yang mengaspal, banyak yang menjuluki perusahaan bus ini sebagai dealer berjalan. PO Efisiensi memang terus memperbarui armadanya. Dalam salah satu konten YouTube Efisiensi dijelaskan, armada yang mereka gunakan kebanyakan tidak lebih dari 3 tahun. Perusahaan memang rajin mengambil armada baru dari karoseri terpercaya, seperti Adiputro yang sudah menjadi langganan dalam beberapa waktu terakhir. Bus-bus Efisiensi adalah yang pertama kali mengenalkan klakson telolet di Indonesia. Klakson ini sempat viral pada 2016-an karena banyak anak-anak yang meminta sopir membunyikan suara klakson itu ketika melintas di jalan. Melansir liputan6.com, ide klakson telolet ini berawal dari pengalaman Eri mendengar suara klakson bus di Arab Saudi. Saat sudah sampai di Indonesia, Eri memasang klakson tersebut pada bus-bus yang mengaspal di trayek Purwokerto-Yogyakarta. Sebenarnya bunyi klakson yang di bus adalah tolelot, bukan telolet. Klakson ini kemudian viral setelah banyak anak-anak menunggu di pinggir jalan demi menunggu sopir bus membunyikan klakson itu. Tren ini terbawa ke dunia maya. Twitter terutama, akun-akun besar dibanjiri dengan permintaan "Om, telolet Om" dari para netizen. Saat ini PO Efisiensi juga merambah rute lintas jalur. Salah satunya dengan adanya rute Cilacap Semarang melintasi Jepara dan Kudus. PO Bus ini mulai eksis di jalanan Wonosobo sejak 1982. Cikal bakal Cebong Jaya berawal dari sebuah mobil bak terbuka Mitsubishi Colt T120. Melansir Colt 120 Lovers, PO Bus ini berawal dari pasangan suami istri Amin Suwarno dan Sukarni. Mitsubishi Colt T120 yang mereka beli mulanya berguna untuk berdagang di pasar. Namun, insting bisnis membawanya mencoba peruntungan jasa pengiriman komoditas lokal ke berbagai kota. Baru pada 1982, akhirnya keluarga ini membeli mikrobus. Perusahaan ini sempat nyaris bangkrut saat krisis ekonomi 1997. Namun, akhirnya berhasil keluar dari paceklik setelah mencoba bertahan. Berbekal 13 bus yang tersisa saat itu, PO Cebong Jaya ternyata mampu melewati situasi pelik. Hingga saat ini bus legendaris yang terkenal dengan kecepatannya di jalan masih terus eksis. Cebong Group juga memiliki banyak lini bisnis lain selain di jasa transportasi. Dilansir dari bytrans.id, Dieng Indah merupakan salah satu pemain lama di dunia perbisan Indonesia, yang lahir pada tahun 1980 oleh almarhum Han Nanung, sebelum bernama besar Dieng Indah seperti saat ini. Dulunya perusahaan yang identik dengan warna biru tersebut memiliki nama Dieng Jaya.
Diawali dengan angkutan transportasi berukuran 3/4 berjenis Isuzu TL atau Colt Diesel yang mengangkut penumpang dari Wonosobo sampai Purwokerto dan sebaliknya. Setelah 6 tahun menggunakan armada medium, barulah pemilik membeli sebuah bus dengan tipe chassis Mercedes-Benz sekaligus melebarkan sayapnya ke arah Semarang. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, setelah belajar, berkelahi, di jalur dekat, PO Dieng Indah kembali membuktikan nyalinya dengan ikut bermain di Jakarta pada tahun 1993 sampai tahun 1994. PO Dieng Indah melakukan ekspansi trayek, yakni Wonosobo-Jakarta-Bogor. Bus ini kemudian menjadi sahabat setia warga Ngapak yang berada di ibu kota. Di jalur ini, PO Dieng Indah mengandalkan kenyamanan yang ditawarkan bus Mercedes-Benz OH 1113. Bisa dibilang, di jalur Ngapak, PO Dieng Indah adalah pelopor pengguna bus Mercy. Perjuangan memenangkan hati warga Ngapak di Jakarta tidak mudah. PO Dieng Indah harus beradu layanan dan strategi untuk menang persaingan. Saat itu, Dieng Indah dikeroyok oleh PO Manila Jaya, PO Setiakawan, PO Trikusuma dan PO Sinar Jaya. Hanya 2 PO yang bertahan di trayek ini, yakni Dieng Indah dan Sinar Jaya. Pada tahun 2001, PO Dieng Indah menjajal untuk buka trayek baru Purwokerto-Wonosobo-Semarang dan Purwokerto-Wonosobo-Jogja. Di trayek ini, Dieng Indah mengandalkan bus Nissan CB, namun kedua trayek itu tidak bertahan lama. Banyak pihak yang beranggapan, PO ini selalu ditunggu di bulan puasa. Setiap bulan Ramadan, para kru membagikan makanan berbuka di jalan. Kebaikan kecil semacam ini membuat PO Dieng Indah melekat di hati masyarakat. Bahkan masyarakat Wonosobo merasa memiliki bus Dieng Indah karena pelayanan yang diberikan. Hingga kini PO yang sempat menggunakan nama Dieng Jaya ini masih tetap eksis bermain di jalur Wonosobo-Jakarta. Selain mempertahankan jalur antar kota antar provinsi, akap, PO Dieng Indah juga membuka layanan pariwisata. Bus Sumber Alam adalah PO bus kenamaan yang berkantor pusat di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 164, Kembang Arum, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dilansir dari sumberalam.co.id, perusahaan otobus Sumber Alam hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali transformasi dalam perkembangannya. Pada kisaran tahun 1969, dibentuklah PO Tresno yang dirintis oleh Ibu Tung Jini, yaitu nenek dari Bapak Sudi Setijawan Hambali. Kemudian setelah Ibu Tung Jini mewariskan usaha tersebut kepada anak cucunya, nama perusahaan tersebut berubah menjadi PO Hidup Baru. Pada tahun 1975, berdirilah PO Sumber Alam sebagai perusahaan keluarga. Pada awal perjalanannya, PO Sumber Alam hanya menggunakan 6 unit bus. Dan pada 1984, adik dan kakak Bapak Sudi Setijawan Hambali tidak ingin lagi ikut ambil bagian dalam mengembangkan usaha PO Sumber Alam ini. Dengan berbekal pengalaman yang ada dan keinginan keras untuk mengembangkan usaha ini, akhirnya Bapak Sudi Setiawan Hambali meneruskan usaha ini, serta dibantu oleh sang istri Ibu Retno Harlani Judana. Sejak berdirinya, PO Sumber Alam sudah melayani trayek antar kota antar provinsi atau AKAP, Yogyakarta, Jakarta. Dalam perkembangannya hingga saat ini, PO Sumber Alam tidak hanya melayani trayek AKAP, tapi juga antar kota dalam provinsi atau AKDP. Dan beberapa unit usaha lain seperti Rumah Makan Sumber Alam yang terletak di Aji Barang maupun di Desa Ngandong merupakan salah satu unit usaha Sumber Alam yang menyediakan berbagai menu masakan yang tentu saja mengutamakan kelezatan dan kebersihannya.
serta SPBU Sumber Alam yang terletak di Kutoarjo didedikasikan untuk melayani masyarakat umum, khususnya masyarakat Kutoarjo. Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap insan PO Sumber Alam harus memiliki sikap bekerja keras, jujur, terbuka, dan pantang menyerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mempertahankan kemandirian perusahaan dengan menciptakan suasana damai melalui kerjasama, serta bersama-sama bekerja dalam suasana kebersamaan yang dapat memberikan rasa aman dengan menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan dan perilaku yang ramah tamah, dilandasi kekuatan iman dan takwa. Visi PO Sumber Alam adalah menjadikan armada angkutan pilihan utama di Indonesia. Misi PO Sumber Alam pertama, menyelenggarakan jasa angkutan darat yang mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan yang prima dengan sentuhan keramah tamahan. Kedua, memaksimalkan pertumbuhan nilai perusahaan, efisiensi, dan menyejahterakan pegawai. Ketiga, menjadi mitra yang bisa dipercaya oleh masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi angkutan darat PO Sumber Alam. Dikutip dari safaridharmasakti.com, perusahaan otobus Safari Dharma Raya adalah perusahaan yang berasal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lahirnya Safari Dharma Raya tidak dipisahkan dari jasa dan sejarah panjang yang diperakasai oleh OBLAI atau disingkat OBL. Berawal dari kendala penduduk Temanggung dalam mengangkut hasil bumi pada tahun 1951, OBLAI melihat peluang besar untuk melayani permintaan sekaligus mengembangkan bisnis ekspedisi di daerahnya. Bermodal 2 kendaraan minibus hasil rakitan atau modifikasi dari mobil sedannya, OBLAI memulai bisnis ekspedisinya dalam label perusahaan Truk Hien. Dalam perkembangannya, tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat antar kota membuat OBLAI melakukan ekspansi layanan perusahaan. Dengan 5 bus yang tersedia, OBL membuka layanan bus antar kota dengan rute Temanggung-Magelang, Candiroto, dan Temanggung-Wonosobo-Purwokerto di bawah nama perusahaan perorangan Safari Dharma Raya. Sesuai dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Safari Dharma Raya pun terus melakukan pengembangan layanan. Salah satunya adalah dengan menambah layanan bus malam antar kota antar provinsi pada tahun 1971 dan membuat trayek Temanggung-Surabaya Malang dan Yogyakarta-Jakarta pada tahun 1975. Hasil kerja keras pun buah manis. Pada tahun 1981, Safari Dharma Raya terdaftar secara resmi sebagai perseroan terbatas dalam naungan PT Dharma Sakti sebagai penyedia layanan transportasi dan pengiriman paket cepat antar kota antar provinsi. Melanjutkan komitmen dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat, 2 putra OBLAI, Hendro Darmojuwono dan Santoso Darmojuwono, memimpin koordinasi perusahaan sebagai komisaris dan direktur utama PT Safari Dharma Sakti sejak tahun 1989. Dalam perjalanannya, terjadi pergantian susunan kepemimpinan PT Safari Dharma Sakti, yaitu Setiawati Darmojuwono sebagai komisaris dan Hendro Darmojuwono sebagai direktur. Hal ini terjadi selepas wafatnya Santoso Darmojuwono tahun 2011.
Generasi kedua Safari Dharma Raya hadir dengan berbagai gebrakan, rute baru, dan layanan jasa bus pariwisata bagi masyarakat. Safari Dharma Raya hingga hari ini tetap konsisten melayani masyarakat Indonesia dengan menyediakan 200 armada dan 500 tim Safari Dharma Raya yang tersebar dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Prestasi dan pencapaian ini pun tidak lepas dari dukungan dari OBL Mania atau Safari Dharma Raya Fans Club yang selalu setia mendukung Safari Dharma Raya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Safari Dharma Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, melakukan ekspansi rute baru dan ekspedisi, serta selalu melakukan inovasi terbaru setiap harinya. Safari Dharma Raya adalah perusahaan transportasi yang berada di dalam naungan PT Safari Dharma Sakti, melayani masyarakat Indonesia melalui berbagai layanan produk, di antaranya bus antar kota antar provinsi, bus malam, bus pariwisata, dan ekspedisi paket kilat. Dengan 200 armada dan 500 tim yang tersebar di Jawa hingga Bali, Nusa Tenggara, Safari Dharma Raya siap melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi dengan aman dan nyaman. Safari Dharma Raya melayani rute Jawa, Bali, Nusa Tenggara seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Temanggung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Singaraja, Denpasar, Mataram atau Lombok, Sumbawa, dan Bima. Filosofi Safari Dharma Raya. Safari artinya perjalanan, Dharma artinya berkat, Raya artinya jalan raya. Sesuai maknanya, Safari Dharma Raya diharapkan mampu melayani perjalanan dengan penuh berkat dan keselamatan bagi penumpang maupun pengendara di jalan raya. Filosofi 4 ekor gajah. Gajah melambangkan kekuatan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Gajah pun dikenal sebagai binatang yang setia. Dalam hal ini, diartikan Safari Dharma Raya selalu setia untuk terus memperbaiki pelayanan terbaik bagi penumpang. 4 ekor gajah melambangkan solidaritas dan kekompakan 4 putra-putri pendiri Safari Dharma Raya yang menjadi harapan mendasar dalam setiap langkah positif dan kemajuan bersama. Visi dan misi Safari Dharma Raya: menjadikan perusahaan yang berkomitmen menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dengan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan bersama. Ada 3 sifat yang ditetapkan sebagai pedoman nilai perusahaan: safety, service, care. Safety adalah memprioritaskan keselamatan dan keamanan penumpang selama berkendara. Service berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, teknologi handal, serta sarana prasarana yang mendukung. Kemudian yang ketiga, care. Kepedulian tinggi kami tunjukkan untuk penumpang dengan memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik. Di sisi lain, kepedulian ditujukan pula kepada seluruh aspek perusahaan. Hal ini direalisasikan dengan menerapkan semangat kejujuran dan sistem manajemen yang transparan serta profesional, baik terhadap susunan internal maupun eksternal perusahaan. Dilansir dari busnesia.com, PO Santoso adalah perusahaan bus yang lahir di kota Magelang menjelang tahun 70-an dan memiliki pool di Jalan Ahmad Yani atau Poncol pada tempo dulu. PO Santoso pada awalnya dirintis oleh suami istri yang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Anwar Sani. Saat itu, PO Santoso memulai trayek Gumel, Jogja, Magelang, Semarang, dan Gombong, Purworejo, Magelang, Semarang.
Setelah mengelola PO Santoso, Dr. Anwar Sani tidak praktek lagi dan berkonsentrasi pada bisnisnya. Namun begitu, sang istri masih praktek dan mengutamakan pelayanan kesehatan pada keluarga karyawannya. Untuk sekarang, PO Santoso ini sudah diwariskan pada anaknya. Dalam sejarahnya, PO Santoso berawal dari PO Tresno dengan garasi di Kutoarjo sekitar tahun 60-70-an. Kemudian PO Tresno diwariskan pada 3 anaknya. Perusahaan otobus ini akhirnya menjadi 3 perusahaan otobus baru, yakni pertama PO Hidup Baru, Pul di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Kedua, PO Kencana Jaya, Pul di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dan ketiga, PO Santoso, Pul di Kota Magelang. Di awal tahun 70-an, PO Santoso berbekal armada Mitsubishi Fuso T653 dan Mercedes-Benz LP911. Armada ini menguasai jalur Jogja, Magelang, Semarang, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan Cilacap, Magelang, Semarang. Awal tahun 80-an, seiring dengan bertambahnya armada yang semakin cepat, pemilik membangun garasi yang lebih besar di Kupatan, sebuah kampung di ujung utara kota Magelang. Pada saat itu, PO Santoso mulai fokus menggunakan armada Mercedes-Benz seiring dengan datangnya tipe baru Mercedes-Benz OF1113. Akhir tahun 80-an, bus ini mulai mencoba berbisnis di jalur bus malam jurusan Jakarta dan cukup sukses dalam melayani penumpang di jalur Wonosari, Klaten, Jogja, Jakarta, Merak. Kemudian di tahun 90-an, seluruh garasi dipindah ke kantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta. Hingga saat ini memiliki bisnis transportasi bumel, bus malam, pariwisata, dan ekspedisi jasa pengiriman paket. PO Santoso dikenal sebagai bus malam yang menjual ketepatan waktu dan digawangi oleh mekanik dan pengemudi yang handal. Dilansir dari borobudurnews.com, masyarakat Magelang siapa yang tidak kenal Bus Handoyo. Selain bus legendaris, garasi utamanya juga berada di wilayah Magelang. PO Handoyo berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kantor tersebut juga merupakan garasi untuk armadanya. Pada awal berdirinya, PO Handoyo melayani trayek Yogyakarta-Semarang, Magelang-Walleri, dan Magelang-Ngadirjo. PO Handoyo didirikan pada tahun 1975 oleh Dibyo Wibowo, dan nama Handoyo diambil dari nama putranya, Daniel Handoyo. PO Handoyo berada di bawah PT Indo Transport Adimas dan dikelola langsung oleh Daniel Handoyo. Dengan waktu dan pengalaman di dunia bus malam, PO Handoyo mendapat julukan Raja Jalanan dari Lembah Tidar Magelang di Jawa Tengah. Bahkan di masa sulitnya, PO Handoyo sempat mengakuisisi PO lain seperti Mandala di Jawa Timur yang bergabung ke Handoyo Group. Bus Handoyo memiliki armada kelas sleeper bus, suite class, bus social distancing, super eksekutif, eksekutif, VIP, atas AC, dan ekonomi AC yang menggunakan sasis bus dari Hino dan juga sasis Mercedes-Benz. Untuk membangun busnya, Handoyo menggunakan jasa karoseri Laksana, Adiputro, New Armada, dan Rahayu Santosa. Perlu diketahui, Bus Handoyo merupakan salah satu perusahaan bidang transportasi yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi umum. Bus Handoyo memiliki rute antar kota, antar provinsi, juga antar pulau, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Rute Pulau Jawa yaitu dari Jakarta hingga Malang. Adapun tujuan dari asal Malang yaitu Cirebon, Yogyakarta, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Magelang.
Untuk keberangkatan dari Jakarta dan Tangerang, rute yang dilayani adalah Temanggung, Magelang, Jogja, Klaten, Semarang, Kudus, Pati, Gemolong, Solo, Wonogiri, Tirtomoyo, dan Prancimantoro. Selanjutnya untuk Busandoyo keberangkatan ke Sumatera, rute yang dilayani adalah Solo, Pekanbaru, Blitar, Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan Ponorogo, Solo, Pekanbaru. Kemudian Handoyo Group juga memiliki rute Bandung-Surabaya yang dilayani oleh Bus Mandala. PT Indo Transport Adimas juga memiliki divisi pariwisata dengan bus bernama Indotrans. Sesuai dengan slogan perusahaan, servis dulu baru fulus, perusahaan ini berkomitmen untuk melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi bus dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Montir yang handal, staf profesional, kru bus yang ber-SOP dan berpengalaman, melayani konsumen menengah ke bawah dengan baik serta memuaskan adalah visi dan misi PO Handoyo Group. PO Ramayana merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan pada tahun 1980 oleh Bapak Kris yang juga berperan sebagai pimpinan perusahaan PO Ramayana. Staf-staf di dalam perusahaan perseorangan Ramayana berasal dari keluarga sendiri. Pada awal berdirinya, dalam bisnis transportasi ini tidak terlepas akan peran serta dan kerjasama dengan pemilik PO Putra Remaja pada waktu itu masih satu garasi. Hingga akhirnya Ramayana melayani jasa angkutan umum siang dengan trayek Jogja-Borobudur saja. PO Ramayana mulai menambah jumlah armada busnya untuk memperluas daerah pemasaran dan mengembangkan jasa pelayanan, seperti melayani untuk paket bus pariwisata, bus umum ekonomi jurusan Jogja Magelang Semarang pulang pergi, bus patas AC untuk jurusan Jogja Semarang pulang pergi, dan bus malam untuk jurusan Jakarta Bogor Cimone Palembang Jambi. Seperti pada umumnya bisnis jasa transportasi lainnya, PO Ramayana didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan sarana transportasi. Di samping itu, PO Ramayana ingin mengenalkan tentang kenyamanan dalam bertransportasi. Kenyamanan dalam arti ingin menciptakan rasa aman dan tenang dalam menggunakan armada bus Ramayana. Kunci kesuksesan yang mengantarkan Ramayana sampai saat ini yaitu bisa mempertahankan kenyamanan dalam berkendara. Tidak perlu berjalan cepat-cepat, yang terpenting konsumen bisa diantar sampai tujuan dengan selamat. Lokasi perusahaan otobus atau PO Ramayana dari awal berdiri hingga sekarang berada di Jalan Lintas Semarang, Jogja, lebih tepatnya berlokasi di Jalan Pemuda nomor 214, Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Di lokasi tersebut selain digunakan sebagai kantor pusat sekaligus tempat penjualan tiket, garasi untuk armada bus Ramayana, bengkel, dan tempat perawatan bus Ramayana. Dilansir dari kaskus.co.id, PO Sumber Waras sendiri sudah mulai eksis sejak dekade 1970-an, dan waktu itu masih bernama Sumber Waras. Tidak diketahui secara pasti kapan tahunnya, kemungkinan sekitar 1972 atau 1973. Untuk nama dari pemilik busnya pun juga tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti bus ini berasal dari kota Magelang. Waktu itu rute yang dilayani adalah Jogja, Magelang, Semarang. Sebenarnya saat memasuki dekade 1980-an, bus Sumber Waras nyaris bangkrut, tetapi pada 1985, Bapak Mugi Hartono pemilik PO Suharno membeli seluruh armada bus dan izin trayek PO Sumber Waras.
Bapak Mugi Hartono pun juga diberi izin oleh pemilik bas sebelumnya untuk tetap memakai nama Sumber Waras, dan sampai saat ini, hubungan di antara dua keluarga pemilik bas tersebut masih baik, dan mungkin untuk menghormati pemilik sebelumnya, garasi PO Sumber Waras Putra pun masih berada di kota Magelang, tepatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 19. Di bawah bendera Suharno Group, PO Sumber Waras pun masih bisa eksis sampai sekarang, dan masih beroperasi mengisi rute Jogja, Magelang, Semarang dengan bas ekonomi AC. Bahkan kini PO Sumber Waras Putra juga merambah segmen bas pariwisata dengan armada terbaru. Bicara soal armada bas, khususnya di rute Jogja, Semarang, PO ini banyak memakai bus-bus antik, misalnya seperti Mercedes-Benz OH1521 dan Hino RKT. Meski bukan bas baru, tetapi sejujurnya untuk interior dan mesin busnya masih cukup baik. PO Sumber Waras Putra tampak sangat telaten merawat armadanya. Di bawah manajemen PO Suharno, PO Sumber Waras Putra pun berhasil melebarkan sayapnya sampai Sumatera, dengan membuka trayek Yogyakarta, Lampung, Palembang, Jambi. Rute Sumatera ini melintasi Purworejo, Kebumen, Wangon, Bumiayu, Tegal. Kadang bas pun juga lewat jalur Pantura jika ada penumpang yang menghubungi untuk naik di daerah tersebut. Jika tidak ada penumpang naik dari Pantura, bas akan bablas lewat tol Trans Jawa. Seperti bas ekonominya, bas jarak jauh rute Sumatera ini juga biasanya dinaiki oleh penumpang langganan. Selain itu, bas juga sering membawa paket barang untuk dibawa ke Sumatera. Walau di kaca tertulis Yogyakarta, Jambi, bas ke arah Jambi ini biasanya berangkat dari garasi di Magelang. Mungkin karena dari Jogja sudah banyak bus-bus lain yang mengisi rute Jogja, Jambi. Untuk keberangkatan dari Magelang hanya ada hari Rabu saja. Sementara dari Jambi ke arah Pulau Jawa berangkat setiap hari Sabtu. Untuk livery bas Sumber Waras Putra pun sederhana, dengan warna dasar putih dengan silut garis horizontal hitam dan hijau. Livery sederhana seperti ini menjadi ciri khas bas zaman dulu. Di sisi lain, di tengah kerasnya persaingan transportasi bas, Sumber Waras Putra masih bisa eksis. Meski tidak dengan armada baru, dengan modal perawatan mesin yang baik, maka penumpang pun masih akan tetap melirik. Bis antar kota antar provinsi, AKAP, atau bis antar kota dalam provinsi, AKDP, menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia, termasuk 5 kabupaten, kota di wilayah Karesidenan Banyumas. Perusahaan bis asal Karesidenan Banyumas berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat. Berikut deretannya seperti dilansir dari berbagai sumber. Dilansir dari trikusumatravel.wordpress.com, Trikusuma Travel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dengan spesialis angkutan antar jemput, baik AKDP maupun AKAP. Trikusuma berdiri sejak tahun 1988 dan merupakan travel tertua di wilayah Banyumas sehingga kami memang sudah sangat berpengalaman bertahun-tahun. Selain itu perusahaan kami juga menyediakan layanan pengiriman paket sesuai dengan trayek dan jalur Trikusuma Travel sekarang ini meliputi Purwokerto, Semarang PP Purwokerto, Yogyakarta PP Purwokerto, Solo PP Purwokerto, Salatiga PP Purwokerto, Jakarta PP. Dengan semboyan, nyaman sampai tujuan, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan kru dan armada yang terbaik. Selain armada tersebut di atas, tersedia juga armada bus, yang termasuk di dalam manajemen Trikusuma Group, yakni manajemen Tristar. Dilansir dari liputan6.com, foto di dinding warung bakso itu tampak legend. Sebuah bas, disebut dengan bas kepala buaya,
dengan latar belakang Terminal Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah, tempo dulu. Namanya pun bukan terminal, melainkan stasiun. Tertulis besar-besar sebagai latar, Stasiun Bas KR Pucung. Ejaan lama yang meneguhkan bahwa foto itu memang berasal dari zaman bahela. Hingga era 1990-an, sebagian warga memang masih menyebut terminal sebagai stasiun, stamplat, atau bahkan koplak untuk ukuran pemberhentian yang lebih kecil. Bas Estu, sejak puluhan tahun silam, sudah beroperasi melayani rute Majenang-Kebumen. Armada lain yang juga dimiliki oleh keluarga yang sama juga beroperasi di wilayah ini, sedulur dan tiga darah. Cikal bakal Bas Estu dimulai pada zaman prakemerdekaan. Kala itu, nama armadanya adalah EMTO. EMTO sendiri merupakan singkatan dalam bahasa Jerman, yang ia sendiri tak mampu mengingatnya. Pemilik Bas Estu, Yosef Budi Wiharja mengatakan, awalnya perusahaan transportasi itu didirikan oleh kakeknya, Oi Kim Chin. Selanjutnya, diteruskan kepada sang anak, atau ayah Budi, Oi Chang Chin. Itu adalah kendaraan tempur yang diubah menjadi kendaraan angkut sipil. Itu untuk mengirim barang sampai ke Bandung, kata Budi, di kediamannya di Majenang, Cilacap. Kemudian dilansir dari Gatra.com, bahkan, pada masa kemerdekaan armada EMTO adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk memindah dokumen negara. Saat ibu kota boyong dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda, pemindahan ini penuh risiko. Pasalnya, Jakarta dan Jawa Barat menjadi kekuasaan kolonial Belanda. Menurut dia, nyaris semua masyarakat di jalur Bas Estu paham kapan waktu Bas Estu melintas. Pada zaman dulu, bahkan banyak warga yang membatalkan perjalanan jika Bas Estu tak beroperasi atau kena masalah di jalan. Maklum, waktu itu kan jalannya tidak sebagus sekarang. Mereka membatalkan perjalanan, ujarnya. Budi mengatakan armada Estu jadi bas sejuta umat. Pasalnya, penumpangnya beragam, mulai dari PNS, pegawai, karyawan, hingga petani. Petani boleh membawa hasil buminya dengan bas ini. Karenanya, ada guyonan, tidak mungkin terjadi perampokan atau pencopetan, karena penumpang Estu selalu bersenjata. Petani kan bawanya golok, sabit, pacul, ya pasti aman ini bas, ujarnya. Dilansir dari duniabis.com, perusahaan otobus Bintang Estu Terang Bes adalah perusahaan otobus asal Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Awalnya bis Bes ini adalah perusahaan angkutan travel untuk jurusan Sidareja Jogja dan Pangandaran Jogja. Seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat yang berpergian dari dan ke Sidareja, bis Bes berani membuat trayek dengan bis medium atau sedang, yaitu dengan trayek Sidareja, Jogja. Tahun 2015, perusahaan otobus Bintang Estu Terang Bes mulai bergerak dalam layanan persewaan bis pariwisata untuk jalur seluruh Indonesia, khususnya wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Dengan mengedepankan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama serta didukung kru baik sopir maupun helper yang profesional dan berpengalaman, akan siap melayani Anda mengunjungi tempat-tempat wisata dan destinasi pilihan Anda. Selain untuk pariwisata, bis Bes juga melayani bus antar kota untuk jurusan Sidareja Yogyakarta Wangon. Jalur yang dilewati untuk rute Yogyakarta ke Sidareja dan sebaliknya adalah Yogyakarta, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Buntu, Wangon, Kawunganten, dan berakhir di Sidareja. Kemudian dilansir dari bespremium.co.id, PO Bes, Bintang Estu Terang, adalah perusahaan jasa yang bergerak pada bidang transportasi darat, dengan branding Bes Premium fokus melayani rute Sidareja Jakarta, Kawunganten, Jakarta PP. Kami selalu berusaha memberi layanan terbaik untuk konsumen dengan armada terbaik dan harga yang kompetitif. Alamat PO Bintang Estu Terang berada di Jalan Ciloning, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, itu
Itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.